Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Shadaqallahul adzim. Al-ayah kama qala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dimasukkan di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Marilah kita ilmui ibadah kita di bulan Ramadan ini, minimal dengan membaca, dengan memperhatikan tuntunan ibadah di bulan Ramadan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu dari Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Di dalamnya dituntunkan tentang puasa, pengertian siam, pengertian puasa. Siam menurut bahasa, menurut lughah, yaitu al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari segala sesuatu. Pada umumnya begitu. Masih umum, al-imsak. Menahan tidak bicara. Itu secara bahasa termasuk siam. Menahan tidak berjalan, menahan tidak berlari, ya, dan menahan yang lain pada prinsipnya disebut siam, karena itu al-imsak, menahan diri secara umum. Sedangkan siam menurut istilah, ya, yaitu menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual suami istri, yaitu ditahan semua, dan segala yang membatalkan puasa sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari, ya, dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menurut istilah para ulama, menurut istilah para ulama fikih. Dasarnya dari Al-Quran yang tadi saya baca dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru, padahal mereka itu tidak diperintah illa liya'budullaha, kecuali mereka itu agar menyembah kepada Allah, mukhlishina, dengan ikhlas, dengan memurnikan ketaatan, lahuddin, hanya kepadanya, hanya miliknya agama itu, ketaatan hanya kepadanya, hunafa'a, dengan lurus, ya. Tidak boleh melenceng, tidak boleh menduakan ketaatan kepada selain Allah, tidak boleh syirik, ya. Ini kita berpuasa ini dasarnya niatnya harus seperti itu, hanya karena Allah, hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ngana Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol." Dari Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa." Akhrajahul Bukhari dalam kitab Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua perbuatan ibadah harus dengan niat. Nah, dan setiap orang
tergantung kepada niatnya. Ditakhrijkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Iman. Juga dalam hadis lain, ngan Hafsata ummil mukminin radhiyallahu anha anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala malam yubayyitil siyam qoblal fajri fala siyamalah rawal khamsah. Artinya dari Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Nah, ditakhrijkan oleh Imam 5. Bisa dilihat di kitab Subulus Salam juz 2 halaman 153. Ini penting karena dengan niat yang benar maka puasanya menjadi benar. Akan lebih bagus pada awal Ramadan kita berniat puasa di bulan Ramadan karena Allah, sehingga tiap harinya seandainya lupa sudah niat pada awal Ramadan. Yang kedua, hadirin, berapa jumlah hari siam kita? Berapa hari kita siam di bulan Ramadan? Ya. Siam dimulai pada tanggal 1 bulan Ramadan. Dimulai pada tanggal 1 bulan Ramadan. Ya, tanggal 13 April kalau tahun 2021 ini. Nah, sudah tahu kita. Dan diakhiri pada tanggal terakhir bulan Ramadan. Bisa 29, bisa 30 hari. Bisa dilihat di jadwal. Tergantung pada kondisi bulan tersebut. Kita sudah tahu ada jadwal. Tahun ini sudah ada jadwal. Dibanding dengan tahun kemarin, kita menggunakan sudut subuh minus 18 derajat. Kalau yang dulu 20 minus 20 derajat. Untuk sekarang minus 18 derajat. Otomatis berbeda dengan tahun-tahun kemarin 8 menit. Nah, ini saya kira sudah mafhum. Yang kedua, dasar keharusan mengetahui awal bulan Ramadan sesuai dengan keputusan Munas Tarjih ke-23 di Padang tahun 2003, hisab mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan ru'yah sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Adapun dalil-dalil yang dijadikan landasan adalah yang pertama, famang syahida minkumus syahra falyasum. Al-Baqarah ayat 185 itu. Karena itu barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan Ramadan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Jadi kita melaksanakan puasa karena Allah ini, karena ayat ini kita laksanakan puasa. Yang kedua, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a, dialah yang menjadikan matahari bersinar, wal qamara nura, dan bulan bercahaya, wal qamara nur, wa qaddarahu manazila, dan ditetapkannya manzilah, wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu-waktu, wal hisab. Jadi memang Al-Quran telah mengisyaratkan bahwa ketentuan-ketentuan bulan itu supaya dihitung, wal hisab. Ada perintah pada kita li ta'lamu, supaya kamu mengetahui
adadas sinina wal hisab, bilangan tahun dan perhitungan atau waktu. Yang ketiga, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan faqala la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawu fa in huma alaikum faqdirulah. Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan tentang bulan Ramadan dan berkata, janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal, dan janganlah pula kamu berbuka sehingga kamu melihat hilal. Bila awan menutup penglihatanmu, maka perkirakanlah, kadarkanlah. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan dengan pedoman ini kita mendapatkan petunjuk yang lebih baik. Aku qauli hadza fa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu kana ghafara. Nasrun minallah fatkun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.